Jadi polemik, Luhut dan Ganjar sepakat tunda rencana kenaikan tiket masuk Candi Borobudur. Tadi mengenai Borobudur kita sudah putuskan juga akan membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang turun 50.000, tapi kita putuskan tadi Rp5.000 karena biar anak sekolah itu 25% dari jumlah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Semua orang masuk di dalam kemustahalan itu. Tapi bagi orang semacam Pak Luhut, yang mustahil dan mustahil itu bisa dia selesaikan. Kan memang sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal, sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur tuh. Jadi hal yang betul-betul mencengangkan, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi memang hanya percaya pada Pak Luhut. Jadi mungkin Pak Luhut punya radar telepati bahwa kalau saya ambil alih ini pasti Pak Jokowi nggak akan larang. Bisa saya pastikan bahwa biaya masuk, tiket masuk untuk kawasan Borobudur tidak berubah sama sekali, tetap 50.000. Hanya yang memang menjadi pembicaraan ini adalah aspek kuota karena daya dukung dari Borobudur itu sendiri dan juga bagaimana nanti Borobudur menjadi destinasi wisata edukasi. Oleh karena itu yang untuk pelajar tidak berubah sama sekali. Dan ada alokasi khusus untuk pelajar. Sebagai kementerian korporasi, bukan kementerian yang mengambil kebijakan, kita harus sinkronisasi. Karena kadang-kadang tentu kebijakan yang dilakukan tentu oleh kementerian lain, kan kadang-kadang kita juga baru mengetahui. Tetapi tentu intinya tadi yang disampaikan oleh Komisi 6, kami harus memastikan tadi keseimbangan daripada faktor pembelian daripada masyarakat pada kondisi saat ini pasca Covid. Jangan ada kebijakan pemerintah yang tiba-tiba datangnya dari langit, tidak ada sosialisasi, tiba-tiba kesulitan masuk naik ke Candi Borobudur. Naik ya ke Candi Borobudur dengan 750.000. Kalau alasannya 1.200 orang dibatasi setiap hari, ya kan bisa diakalin dengan pendaftaran online. Ini kan zaman digital. Bahas oleh TWC nanti dengan badan pengelola. Dan itu bukan tiket masuk loh, itu tiket naik loh ya. Kemarin tulisannya tiket masuk, jadi semua takut. Tiket masuknya tetap. Bahkan yang anak sekolah biasanya 25.000 jadi 5.000. Ya, intinya kemarin pesan dari Pak Menko, satu, Borobudur sebagai candi tidak boleh mendapatkan tekanan. Tekanan itu yang naik bebas, banyak, terserah enggak. Sekarang diatur, dibatasi jumlahnya, 1.000 sekian kalau enggak salah. Terus kemudian sekitar Borobudur. kawasan juga Makanya sampai saat ini mereka masih melakukan electric vehicle ada. Bangunan-bangunan ditata sehingga UNESCO pun sekarang ikut mengawasi. Jadi penataan ini menyeluruh. Nah, termasuk counter melalui pricing sehingga yang mau naik itu betul-betul dibatasi dan harganya memang tidak dikasih dengan harga murah. Itu keputusannya, tapi finalnya nanti SOP-nya semuanya sampai pada pricing-nya nanti, sampai pada SK-nya nanti TWC yang akan bicara dengan badan pengelola. Itu keputusan rapat bersama kemarin. Jadi polemik, Luhut dan Ganjar sepakat tunda rencana kenaikan tiket masuk Candi Borobudur. Jakarta, rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur telah menuai polemik. Kenaikan harga tiket tersebut dinilai terlampau mahal, yakni Rp 750.000 per orang bagi wisatawan lokal. Sementara itu, turis asing, tiket masuk Candi Borobudur dibanderol senilai $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,45 juta. Sementara tarif tiket untuk pelajar lebih murah, yakni Rp 5.000. Karena menuai pro kontra dari masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sepakat menunda rencana tersebut. Kita pospon dulu. Tadi Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita pospon dulu, biar tidak terjadi cerita kemana-mana, kata Ganjar usai bertemu dengan Luhut di rumah dinas Gubernur Jateng, Semarang, hari Selasa tanggal 7 bulan 6 2022, dilansir liputan6.com. Ganjar mengaku bahwa ia sudah lebih dulu mengusulkan penundaan penerapan kebijakan harga tiket area stupa Candi Borobudur. Menurutnya, diperlukan beberapa langkah sebelum kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur diberlakukan. Salah satunya adalah melakukan kajian bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur. Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes. Menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu, dan memang TWC sama balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah, ungkapnya. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan bahwa penataan di kawasan Candi Borobudur masih terus dilakukan, sehingga harus dicari skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke area stupa candi. Menurut Ganjar, opsi yang bisa diupayakan seperti pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain seperti menaikkan harga tiket. Saat ini, seluruh wisatawan belum bisa diizinkan pengelola naik ke area stupa Candi Borobudur. Pengunjung hanya diperbolehkan sampai ke pelataran candi dengan harga tiket masuk untuk wisatawan lokal dewasa sebesar Rp50.000. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manfarekraf Sandiaga Uno menjelaskan alasan dibalik naiknya harga tiket masuk Candi Borobudur Rp750.000 per orang adalah semata-mata untuk pendekatan konservasi. Ketetapan ini mempertimbangkan degradasi bangunan Candi Borobudur yang terus terjadi. Sebab menurut laporan, beberapa tahun terakhir batu-batu di Candi Borobudur mengalami degradasi yang sangat drastis. Dengan ditetapkannya harga baru tiket masuk Candi Borobudur Rp750.000, pemerintah akan membatasi kuota pengunjung yang bisa naik ke Candi Borobudur dengan kapasitas daya tampung sebanyak 1.200 orang per hari. Karena bisa mengurangi kikisan yang membuat batu di Borobudur aus. Pendekatan ini bukan komersial, tetapi pendekatan konservasi, ujar Sandiaga Uno dalam weekly press briefing Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Candi ini dibangun sekitar 1.200 tahun yang lalu. Harus benar-benar kita jaga, tandasnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan akan membatasi jumlah pengunjung Candi Borobudur. Dengan kebijakan tersebut, Luhut juga tetapkan tarif baru buat tiket masuk bagi wisatawan lokal Rp750.000 dan turis asing 2 kali lipat dari turis lokal. Pengumuman tarif Candi Borobudur ini dibagikan pada laman Instagram pribadinya @luhurpanjaitan Lada Sabtu 4 Juni 2022. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini kabarnya didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shalendra. Borobudur adalah candi atau kuli Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia.
Borobudur bukan hanya salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas, tetapi juga destinasi wisata berkualitas, tulisnya pada caption unggahannya. Jumlah kuota pengunjung yang diizinkan masuk ke Candi Borobudur nantinya, tarif turis asing dan tarif wisatawan lokal serta pengunjung dengan status pelajar dijelaskan juga dalam caption. Kami juga berencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari dengan biaya $100 untuk Wisman dan domestik Rp750.000, ujarnya. Khusus untuk pelajar kami berikan biaya Rp5.000 saja. Demikian tulis Luhut di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 4 Juni 2020. Menurut Luhut, alasan menaikkan tarif tiket masuk ke Candi Borobudur yaitu untuk tetap menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Langkah ini kami lakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara, jelasnya. Luhut juga menyampaikan bahwa turis yang berkunjung ke Candi Borobudur diharuskan memakai pemandu wisata atau pemandu dari warga lokal setempat yang terdapat di tempat wisata Candi Borobudur. Semua turis juga nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Ini kami lakukan demi menyerap kerja baru sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan ini, sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan salah satu situs bersejarah Nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang, pungkas Luhut.